Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang linear search, yakni salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan umum digunakan. Nah, pada kali ini, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya Mutia Putri Elvira, kemudian teman saya Anggun Cahaya Dinda, dan Nazifa Syauki Aira. Teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari linear search. Linear search atau pencarian linear juga dikenal sebagai sequential search, yang mana ini adalah algoritma pencarian paling sederhana yang digunakan untuk menemukan nilai tertentu dalam kumpulan data, seperti array ataupun list. Nah, algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Perkenalkan, nama saya Nazifa Syauki Aira dengan NIM 124501222088. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah kerja algoritma linear search. Adapun langkah kerja linear search sebagai berikut. Yang pertama, algoritma akan memulai dari elemen pertama di dalam data, misalnya array atau list. Kemudian, elemen yang sedang diperiksa akan dibandingkan nih dengan nilai target yang ingin kita cari. Jika misalnya elemen tersebut cocok dengan target, algoritma akan langsung mengembalikan indeks elemen tersebut dan pencarian selesai. Tapi, kalau misalnya elemen tersebut nggak cocok, algoritma akan lanjut ke elemen berikutnya dan proses perbandingan ini akan terus berulang. Langkah ini tuh terus dilakukan sampai elemen ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Jika misalnya nih, sampai akhir data target tuh tidak ditemukan, maka algoritma akan mengembalikan nilai khusus seperti -1 atau 0 sebagai tanda bahwa pencarian itu gagal. Kemudian, keunggulan dari linear search. Yang pertama, dia ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Karena sangat mudahnya diimplementasikan ini, bahkan pemula pun bisa dengan cepat memahami dan menggunakannya. Yang kedua, algoritma ini tidak membutuhkan data yang terurut. Berbeda dengan algoritma lain kayak binary search, itu dia harus pakai data yang terurut. Nah, yang terakhir, linear search ini cocok untuk dataset kecil, atau kalau misalnya kita tuh hanya perlu dia tuh mencari itu sesekali aja. Nah, jadi meskipun dia ini hanya efisien untuk data yang set yang kecil dan tidak untuk dataset besar, tapi linear search ini masih sangat berguna dalam kondisi tertentu. Misalnya dia tuh hanya butuh yang simple aja dan cepat gitu. Perkenalkan, nama saya Anggun Cahaya Adinda dengan NIM 12450121421. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan linear search. Nah, adapun kekurangan yang ada di dalam linear search ini, yang pertama, tidak efisien untuk data besar karena harus memeriksa setiap elemen satu persatu. Nah, yang kedua, waktu pencarian bertambah linear seiring bertambahnya jumlah data. Yang ketiga, performa buruk pada data besar terutama dibandingkan dengan algoritma lain, seperti binary search yang jauh lebih cepat pada data terstruktur. Nah, di slide ini adalah kompleksitas waktu. Artinya apa sih? Kalau kita nih punya n elemen dalam data, proses pencarian bisa memeriksa hingga n elemen. Di sini ada kasus terbaik, rata-rata terburuk. Nah, yang pertama itu adalah pada kasus terbaik. Kalau elemen yang kita cari itu langsung ketemu di awal, maka waktu pencarian adalah big O of 1 atau konstan. Nah, pada kasus rata-rata, elemen kemungkinan ditemukan nih di tengah-tengah, sehingga waktu pencarian tuh kira-kira big O n divided by 2, yang tetap dikategorikan sebagai big O of n. Nah, selanjutnya pada kasus terburuk. Pada kasus terburuk, yang biasanya disebut worst case, jika elemen ada di paling akhir
atau bahkan tidak ada sama sekali, maka algoritma harus memeriksa semua elemen, sehingga kompleksitas waktunya adalah big O of n. Nah, jadi semakin banyak jumlah data, proses pencarian dengan linear search itu akan menjadi semakin lambat secara linear. Sedangkan untuk kompleksitas ruang atau space complexity, algoritma ini sangat efisien nih, yaitu hanya big O of 1, karena tidak memerlukan banyak variabel tambahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi linear search. Yang pertama, digunakan pada array atau list yang tidak terurut. Yang kedua, cocok untuk data yang berukuran kecil atau ketika efisiensi bukanlah prioritas utama. Yang ketiga, berguna saat data hanya akan dicari sekali atau sangat jarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi algoritma linear search dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma linear search dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi sehari-hari yang melibatkan pencarian secara sederhana dan langsung. Misalnya, mencari nama dalam daftar hadir, mencari nomor telepon dalam buku telepon fisik, mencari barang di rak toko, dan pencarian data dalam aplikasi sederhana. Dari 4 contoh implementasi linear search yang telah ditampilkan sebelumnya, bagian ini akan jelaskan lebih lanjut salah satu contohnya, yaitu mencari nama dalam daftar hadir. Selanjutnya kita masuk ke bagian pseudocode yang dimulai dari fungsi cari string, yang mana dia menerima dua parameter. Parameter pertamanya itu data, yakni array dengan sekumpulan string. Kemudian parameter target yang berisi atau nama yang ingin kita cari. Nah, langkah pertama dalam fungsi ini adalah kita melakukan perulangan dari indeks 0 hingga akhir array. Dan di setiap langkah kita bandingkan data ini dengan si target, yang mana tanpa memperhatikan huruf besar ataupun kecil. Kalau misalnya dia sama, maka akan kita langsung kembalikan saja, kembalikan i, yang mana menunjukkan posisi data ditemukan. Kalau misalnya pencariannya selesai tapi tidak ada yang cocok, maka kita kembalikan si -1 ini sebagai tanda data tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke program utama, yakni kita memiliki sebuah array bernama daftar nama yang berisi daftar-daftar nama. Di sini isinya itu ada Inul, Hoshi, Ayu Ting Ting, Tukul, Endah, Leonardo, Isdalia, Zain Malik, dan Anggun. Nah, misalnya di sini kita mau cari targetnya si Anggun gitu kan. Nah, kita panggillah si cari string ini dengan array daftar nama dan target. Kalau misalnya hasilnya itu namanya ditemukan, maka akan tercetak nama Anggun ditemukan di urutan ke bla 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 gitu. Kalau misalnya hasilnya tidak, maka nama Anggun tidak ditemukan di dalam daftar. Nah, selanjutnya masuk kepada codingan dan inputnya. Nah, yang pertama di sini ada kita akan membuat package tugas.pl dan public class-nya yaitu linear search. Nah, yang ini pada baris 3 sampai ke 5 ini berfungsi untuk menetapkan atau mencari data, array data dan array target. Nah, selanjutnya yang ini juga berfungsi untuk mengecek satu persatu isi array. Jika ditemukan, maka kembalikan indeksnya dengan i. Nah, jika tidak ditemukan sampai akhir, maka kembalikan indeksnya dengan -1. Nah, yang ini fungsinya hampir sama seperti sebelumnya. Tapi ini untuk mencari array string. Sini juga kita menggunakan equals ignore case yang berfungsi untuk agar proses dari codingan ini tidak terlalu sensitif kepada huruf besar ataupun huruf kecil. Misalnya, kita mencari nama Anggun. Nah, Anggun dengan huruf A kecil dan Anggun dengan huruf A besar itu tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode main-nya di sini untuk mendefinisikan atau mencari daftar nama. Nah, di sini kita memiliki nama yang akan dicari yaitu Anggun. Nah, di sini juga berfungsi untuk memanggil linear search.
untuk mencari target dalam daftar nama. Nah, pada baris 29 sampai 32 ini berfungsi untuk menampilkan hasilnya. Jika hasilnya bukan dari min 1, maka outputnya akan menampilkan nama ditambah target dan tambah ditemukan di urutan ke yang ini. Lalu jika kita temukan -1, maka akan menampilkan nama target tidak ditemukan dalam data. Nah, hasil outputnya karena nama anggun tadi terdapat di dalam daftar, maka hasilnya adalah nama anggun ditemukan di urutan ke-9. Oke, jadi itu tadi penjelasan kami soal linear search. Secara umum, linear search ini emang sederhana banget dan gampang kalau buat diimplementasikan. Walaupun performanya nggak secepat algoritma lain untuk data besar, tapi buat data kecil ini tuh berguna banget. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih banyak buat Ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.